Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope that you always be fine. Well, as usually before we start our lesson today, let's pray again, please. Pray again. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Well, let's check it out. Hello everybody. In this next occasion, we would like to discuss about chapter 10. It is about simple past tense. And this English material is for 8th grade of MTS Fakih Hasim Surabaya. This is for second semester. Well, sebelumnya ini adalah kompetensi dasar atau KD. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Next. So actually, before I enter to the materials, I would like to explain you that there are 3 kinds of times in English, namely, jadi ada 3 jenis waktu, ya, ada 3 macam waktu dalam bahasa Inggris, yaitu past, present, dan future. Ya, jadi past di sini berarti waktu lampau, present adalah waktu sekarang atau saat ini, dan future adalah waktu yang akan datang atau masa depan. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang waktu lampau atau kita sebut juga dengan simple past tense. Well everybody, so we would like to review about simple past tense here. And for the first definition of simple past adalah, ya, pengertian dari simple past adalah simple past tense is the tense that is used to talk about activity which happened in the past time. Jadi pengertian dari simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang terjadi di waktu lampau. Ya, jadi aktivitas tersebut sudah terjadi di waktu lampau. Next, the function of simple past are first to talk about activity in the past time. Jadi yang pertama menceritakan aktivitas atau kegiatan di waktu lampau. And then for the second, to tell about habitual action in the past time, untuk menceritakan kebiasaan yang terjadi di waktu lampau. And then to talk about the real experience in the past time. Real experience di sini maksudnya adalah experience di sini adalah pengalaman yang nyata yang terjadi di waktu lampau. Well everybody, actually there are some common subject in English. Ya, jadi ada beberapa subjek atau orang yang melakukan atau pelaku yang ada dalam bahasa Inggris yang sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu ada 7 di sini. Yang pertama, I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia benda selain manusia. Nah, ketujuh subjek ini merupakan subjek dasar atau subjek yang sering kali digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Seandainya jika ada kalimat lain yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan kata my mother. My mother di sini adalah ibu saya, dan ibu saya bisa kita ganti dengan she atau dia perempuan. Jadi ketujuh subjek ini bukan sebagai patokan ya, karena macam subjek itu banyak sekali. Tapi kita bisa menggunakan ketujuh subjek ini sebagai subjek pengganti jika ada subjek lain yang selain ketujuh subjek tersebut. Okay, well, next
So there are two kinds of sentences in simple past, namely ada dua jenis kalimat dalam simple past, yaitu yang pertama, for the first verbal sentence, kalimat verbal. Nah, kalimat verbal itu kalimat apa? Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung verb atau kata kerja. Di dalam simple past, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Dan yang selanjutnya adalah to be or nominal sentence. Nah, selain ada kata kerja verbal, selain ada kalimat verbal, ada juga yang kita sebut dengan kalimat nominal. Kalimat nominal tersebut adalah kalimat yang tidak mengandung verb atau tidak mengandung kata kerja, tetapi di dalam kalimat tersebut mengandung to be. Sedangkan to be di dalam simple past itu sendiri terdiri dari was atau were. Nah, untuk penggunaan verb to atau was atau were dalam satu kalimat itu tergantung dari subjeknya. Oke, next. Well, everybody, adapun peraturan pemakaian subjek dalam kalimat simple past adalah, jadi sesuai dengan jenis kalimatnya ya, kalimat to be nominal atau nominal sentence and verbal sentence. Nah, jadi di dalam kalimat nominal atau kalimat yang mengandung to be, untuk subjek you, they, we itu menggunakan to be were, sedangkan untuk subjek I, he, she, it menggunakan to be was. Nah, ini kalau diletakkan dalam satu kalimat, nanti pasangannya seperti ini ya. Nanti akan saya berikan contoh untuk slide berikutnya. Nah, sedangkan kalimat verbal sendiri, are you, they, we, he, she, it itu berlaku untuk semua kalimat. Jadi untuk berlaku untuk kalimat positif nanti ada V2 atau verb 2, kemudian kalimat negatif didn't verb 1, interrogatif didn't verb 1, did verb 1. Well, next. Nah, di dalam simple past kita juga menggunakan perubahan bentuk kata kerja ya, dari kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua. Nah, ini ada beberapa kata kerja yang kita sebut dengan regular and irregular verbs ya. Jadi ada bentuk kata kerja yang kata kerja itu beraturan dan tidak beraturan. Oke. For the first, regular verbs. Nah, kata kerja beraturan. Apa sih kata kerja beraturan? Kata kerja beraturan itu kata kerja yang perubahan bentuk kata kerjanya dari kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua itu tidak mengalami perubahan bunyi ya, atau tidak mengalami perubahan bentuk bunyi yang signifikan. Nah, di dalam kata kerja regular verbs itu hanya ada tambahan D atau id ya, D atau id ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini, accept, accepted, accepted, ini hanya ditambahkan ed saja. Kemudian ada lagi decide, decided, decided, itu ditambahkan d. Play, played, played. Nah, jadi tidak ada perubahan bentuk bunyi yang signifikan ya antara play, played, played, hanya ada tambahan d atau ed saja, maka disebut dengan kata kerja beraturan. Nah, di situ ada ketiga bentuk kata kerja ya. Kata kerja present di sini maksudnya adalah verb 1, past adalah verb 2, dan past participle itu merupakan verb 3. Yang kita pelajari hanya verb 1 dan verb 2. Verb 3 nanti akan kita pelajari di kelas 9. Oke. Next, ini contoh kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verbs. Ya, di situ ada swim, swam, swam. Nah, mengapa kok disebut dengan irregular verbs? Karena ada perubahan bentuk bunyi yang signifikan ya. Swim, dari swim kemudian ke swam, dari swam ke swam. Jadi swim, swam, swam. Verb 1-nya swim, verb 2-nya swam, verb 3-nya swam.
Sama ya, di situ ada juga teach, touch, buy, bought, speak, spoken, do, did, done, sell, sold, we were born, read, hear, heard, eat, eaten, dan seterusnya. Dari semua contoh irregular verb di sini ada perubahan bentuk bunyi yang sangat berbeda dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Oke, next. Adapun di sini contoh beberapa time signal of simple past ya, keterangan waktu dalam simple past. Ada yesterday, kemarin, last night, tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu, last month, bulan lalu, last week, minggu lalu, this morning, pagi ini. Atau bisa juga menggunakan add on in plus time in the past. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan tahun, misalnya tahun 2007 berarti in 2007, atau kita bisa menggunakan jam, misalnya pas waktu kita ngomong jam 9 tapi pas kejadian itu ada di jam 7. Nah, kita bisa pakai at 7 o'clock ya. Ini contohnya ya untuk keterangan waktu dalam simple past. Oke, next. Di sini ada bentuk rumus dan contoh. Saya mulai dari verbal sentence dulu. Gimana sih bentuk dari verbal sentence rumusnya? Nah, yang pertama, verbal sentence itu kita bagi lagi menjadi 3 jenis kalimat. Ada verbal sentence positif, verbal sentence negatif, dan verbal sentence interrogatif atau kalimat tanya. Di dalam kalimat verbal positif kita menggunakan subject plus verb to plus object. Sedangkan dalam kalimat verbal negatif kita menggunakan subject, did, not, verb 1 plus object. Dan di dalam kalimat verbal interrogatif kita menggunakan did plus subject plus verb plus object. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Yang kalimat verbal positif dulu ya. Verbal positif di sini ada kalimat the children ate fried rice last night. Yang saya warnai merah merupakan bentuk verb 2 dari eat. Eat itu berarti makan. Verb 2-nya eat adalah ate ya. Makan verb 2, eat adalah bentuk verb 1, verb 2-nya adalah ate. Di situ sudah saya tulis the children ate fried rice last night. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi the children bisa kita ganti dengan they ya. They did not eat fried rice last night. Kenapa? Apa sih ciri dari kalimat negatif? Ciri dari kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung kata not. Nah, di sini not tidak boleh berdiri sendiri. Not harus digandeng dengan kata kerja bantu. Lah, kata kerja bantu di dalam kalimat simple past adalah menggunakan kata did jika kalimat itu menggunakan kalimat verbal sentence. Dalam kalimat verbal sentence simple past kita menggunakan kata did sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Fungsinya adalah untuk menggandeng not karena not tidak boleh berdiri sendiri. Nah, kenapa ketika kita memakai did sebagai penggandeng not atau kata kerja bantu not, verb add, verb 2 berubah menjadi verb 1 karena di dalam satu kalimat tidak boleh ada dua jenis verb 2 dalam satu kalimat ya. Di situ sudah ada did, maka add harus kita rubah ke dalam kata kerja bentuk pertama, yaitu kita ganti menjadi it. Nah, sedangkan di dalam kalimat interrogatif, jika kita merubah kalimat interrogatif, maka kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Kita membutuhkan kata tanya dan kita juga tidak memerlukan not. Jadi tidak ada not di kalimat interrogatif, tapi kita menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya yang kita gunakan adalah kata kerja bantu, yaitu did. Did they eat fried rice last night? Oke, next. Ini contoh dan rumus pada kalimat to be atau
nominal sentence. Nah, dalam kalimat to be atau nominal sentence sama, ada jenis dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu nominal sentence atau kalimat to be positif, kalimat to be negatif, dan kalimat to be interrogatif. Nah, rumusnya positif subjek be plus ana. Apa sih ana di sini? Ana di sini adalah singkatan agar mempermudah kalian untuk mengingat ya. Ana, a yang pertama adalah adjektif. Adjektif merupakan kata sifat. Kata sifat itu banyak sekali contohnya, seperti senang, sedih, kemudian marah, kemudian pandai, kemudian cantik, tampan, itu merupakan kata sifat. Noun sendiri adalah kata benda. Kata benda dibagi menjadi 2, yaitu ada benda hidup dan juga pada benda mati. Benda hidup seperti guru, murid, ya, ayah, ibu, keluarga. Benda mati seperti misalnya contohnya meja, kursi, ballpoint, kemudian penghapus. Nah, itu contoh ya. Kemudian adverb di sini berarti keterangan. Nah, keterangan itu ada bermacam-macam, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada juga keterangan cara. Langsung saja ke contoh ya. Contoh yang pertama, kalimat to be positif adalah Amanda was happy yesterday. Nah, di sini Amanda merupakan subjek. Nah, karena Amanda adalah dia laki perempuan, jadi diikuti dengan subjek was. Happy di sini adalah kata sifat ya, senang artinya. Yesterday merupakan keterangan waktu, berarti kemarin, atau kita sebut dengan adverb of time. Ya, kalau kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi she was not happy yesterday. Ingat, ciri dari kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung kata not. Karena not tidak boleh berdiri sendiri, jadi not harus dibantu dengan kata kerja bantu, yaitu to be. Di sini to be-nya adalah was. Amanda bisa saya ganti dengan she, karena Amanda adalah dia laki-laki, dia perempuan tunggal. Oke. Next. Di dalam kalimat interrogatif menjadi was she happy yesterday? Was di sini kita gunakan untuk sebagai kata tanya. Jadi, kalimat pertanyaan yang diawali dengan was atau were atau did hanya membutuhkan jawaban yes atau no, karena berarti apakah ya. Was di sini, was she happy yesterday? Apakah dia perempuan senang kemarin? Okay, next. Well, thank you everybody. I hope that you understand about everything that I have explained to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim to have watched my video. I hope that my video will be useful for us. Well everybody, before I close our lesson today, let's pray together. Please pray with him. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alamnani farduddu ilayya inda hajati wala tamsanihi ya rabbal alamin. Thank you very much for your kind attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.